berasal dari sebuah daerah yang cukup jauh dari kota Makkah, yakni dari Palestina. Beliau ini sebelum masuk Islam menganut agama Nasrani, dan beliau memiliki kedudukan di dalam agama sebelum beliau memeluk Islam. Karena beliau itu adalah seorang pendeta yang memang dimuliakan dan memang menjadi rujukan bagi orang-orang Nasrani. Kemudian beliau itu masuk Islam sudah bagian-bagian penghujung, Bu. Artinya ketika Nabi SAW sudah berpindah kepada Madinah, maka pada tahun 9 Hijriah, yakni Tamim ini baru masuk Islam. Sedangkan Nabi pada tahun ke-10-nya Pak sudah wafat. Berarti beliau bisa bersama Nabi memeluk agama Islam, dekat dengan Nabi dengan jarak yang cukup singkat, yang cukup pendek sekali. Makanya beliau tidak banyak meriwayatkan hadis, Pak. Beliau meriwayatkan hadis hanya belasan saja. Jumlahnya, Bu, 18 hadis saja. Dan di antara 18 hadis itu, yakni satu yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dari kitab Sahih Muslim, yakni hadis tentang agama adalah nasihat. Tetapi walaupun demikian, Bapak Ibu, Tamim ini memiliki setelah dia masuk Islam, dia karena memang orang cerdas, Pak, orang yang berilmu, ketika dia sudah pindah kepada Islam, maka dia juga mempraktekkan, mengamalkan ajaran Islam secara sempurna. Sebagaimana dulu dia menganut agama Nasrani dan sampai puncaknya beliau menjadi seorang pendeta, Bapak Ibu, maka di dalam Islam beliau juga harus memiliki posisi yang mulia di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ini dijelaskan Tamim Ad-Dari ini sangat istimewa, Pak. Apa bentuk keistimewaan beliau? Di antara keistimewaan Tamim Ad-Dari ini, beliau dikenal dengan sosok yang zuhud, sosok yang sederhana, Pak, yang tidak terlalu mencintai dunia. Kalau dunia dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, tidak bersedih. Itu zuhud namanya, Pak. Tapi kalau ada rasa di hati kita, kalau tidak dapat dunia aku rasa tai buat ibu, berarti belum zuhud kita. Orang zuhud itu ditandai, Pak, tidak terobsesi, tidak berambisi tentang dunia. Bagi dia, Pak, dunia ini ya sederhana saja. Dia bisa makan, dia bisa berpakaian, punya tempat tinggal, sudah sampai di situ saja. Dan ternyata Bapak Ibu, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti Tamim Ad-Dari ini, Pak, yang mempunyai sikap zuhud dalam kehidupan dunianya, Allah cinta kepadanya, Pak, dan dia dimuliakan oleh manusia. Ibu, Bapak boleh cek, kalau ada kawan-kawan kita, Pak, yang zuhud, tidak tamak dia, Pak. Ya kalau dikasih orang, ya dia tidak mau ngambil punya orang, Pak. Ya sederhana sekali. Pasti kita akan segan dengan dia. Kenapa? Karena begitu kata Nabi SAW, orang yang zuhud itu biasanya disenangi oleh manusia dan dimuliakan oleh manusia. Maka beliau ini, Bapak Ibu, sosok yang zuhud sekali. Kemudian Tamim Ad-Dari ini, Bapak Ibu, beliau juga dikenal dengan sosok yang rajin ibadah, Pak. Jadi malam-malam hari itu, Bu, Pak, mohon izin, kalau beliau selesai Isya itu, Pak, betul-betul Nabi yang dicontohnya, Pak. Bagaimana? Setelah Isya, beliau kadang-kadang beribadah itu, Bapak Ibu, sampai subuh hari, Pak. Saking semangatnya beribadah. Tidak capek itu, Ustaz. Kalau bagi kita capek, Pak. Karena kadar iman makom kita itu tidak sama dengan makom para sahabat. Tidak sama seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau ibadah ini, Bapak Ibu, bukti ibadah itu tidak terasa, walau sholat itu panjang, tapi tidak terasa, Pak. Semakin besar keimanan kita, semakin cinta kita kepada ibadah itu, maka semakin ringan rasanya ibadah, Pak. Tapi kalau rasanya berat, Bapak Ibu, misalnya, ya kita misalnya sholat hanya sekedar kewajiban saja, Pak. Makanya kalau talamu imam sholat, baca ayat, itu agak rasa, bilola ruku. Akhirnya Bapak Ibu kita mikirin kapan imam ruku. Kenapa sholat terasa lama? Karena iman kita tipis dalam mencintai amal soleh. Makanya, Pak, beliau itu bisa sholat sepanjang malam sampai subuh hari baru berhenti sholat. Kenapa? Karena terasa nikmatnya ibadah, karena memiliki kelezatan iman. Makanya Bapak Ibu, dalam aspek yang lain, misalnya Tamim Ad-Dari ini, beliau itu kalau baca Quran, Pak, rutin, bukan sekali-sekali,
rutin setiap minggu selesai satu khatam Quran. Berarti 1 bulan 4 kali khatam. Ya, 1 bulan 4 kali khatam, Bu. Rutin beliau membaca Al-Quran, yakni 1 pekan 1 khatam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita seperti Tamim Ad-Dari ini yang mencintai Quran, Pak, senantiasa membaca Al-Quran, walaupun kita tidak bisa ikut Tamim Ad-Dari, Pak. Kalau Tamim Ad-Dari 1 minggu berarti 1 hari itu Bapak Ibu lebih kurang 7 juz. Ya, 7 juz kali 7, 5 juz lah, Pak. Ya, 5 kali 7, 3, 5, 4 sampai 5 juz 1 hari. Nah, walau kita tidak sampai seperti Tamim Ad-Dari, minimal Bapak Ibu 1 halaman jadilah 1 hari. Kenapa? Karena kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan menjadi syafi'an li ashabi, akan menjadi sahabat bagi kita di yaumil akhir. Nah, orang seperti Tamim Ad-Dari ini Bapak Ibu perlu kita turunkan amalan beliau, cintailah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi orang yang rajin membacanya plus mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya cukup kita sampaikan 2 keistimewaan dari Tamim Ad-Dari. Tinggal 1 lagi, Pak, yang populer tentang beliau ini, bahwa disebutkan dalam riwayat Tamim Ad-Dari ini ketika awal-awal masuk Islam itu Bapak Ibu, ya sebelum beliau ketika tahun 9 Hijriah itu, ya pada setelah masuk Islam itu, Pak, beliau diutus oleh Nabi SAW untuk sebuah delegasi, Pak, untuk sebuah keperluan yang memang jarak tempuhnya lumayan jauh. Dan ketika itu kendaraan yang digunakan tidak bisa hanya kendaraan darat, Bapak Ibu. Beliau juga menggunakan kendaraan laut, yang waktu itu jumlah delegasinya sekitar 30 orang, Bapak Ibu, ya. Kemudian naik ke atas kapal, naik ke atas sebuah kapal, kemudian berlayarlah. Nah, ketika dalam pelayaran tadi, Pak, ternyata qadarullah, kapal beliau yang dibawa oleh 30 orang, yang ditumpangi 30 orang ini, itu terombang-ambing di tengah laut. Selama berapa hari, Bapak Ibu? Selama 1 bulan, Pak. Tidak tentu ujung pangkalnya. Nikama kapai tidak jelas. Terombang-ambing selama 1 bulan, lalu terdamparlah di tengah-tengah laut, ternyata ada pulau di tengah itu, Pak. Maka ketika beliau sampai di tengah pulau itu dengan rombongan yang selamat 30 orang itu, Bapak Ibu, maka ketika sampai di pulau, maka datanglah seekor hewan yang berbulu amat lebat, Pak. Saking lebatnya bulu hewan ini, tak diketahui jenisnya apa. Ya, kalau dicalik, Bu, antara bagian muka dengan bagian ekor tidak jelas lagi, Pak. Yang ma ekor, yang ma wajah tidak jelas. Kenapa? Karena sudah tertutupi oleh lebatnya bulu dari hewan ini. Maka hewan ini ketika bertemu dengan rombongan Tamim Ad-Dari, maka hewan ini berbicaralah kepada rombongan tersebut, Pak. Apa kata beliau? Apa kata hewan ini? Ketahuilah, saya ini adalah Al-Jassah. Jadi hewan itu namanya, Pak, Al-Jassasah. Jadi hewan bisa berbicara dengan sekelompok dari kalangan manusia. Kemudian kata hewan ini, ya, kalau kalian mau, lihatlah, telusurilah jalan ini, nanti kalian akan bertemu dengan sebuah gereja, sebuah kuil, sebuah gereja. Maka nanti di dalam gereja itu ada seorang yang sedang menunggu kalian. Maka Bapak Ibu penasaran Tamim Ad-Dari dengan kelompoknya tadi, ini hewan kok bisa berbicara? Lantas siapa yang tinggal di pulau ini yang pengen bertemu dengan kami? Makanya Bapak Ibu ditelusurilah jalan tadi, sampailah di sebuah tempat yang ternyata benar, Pak. Di tempat itu ada seorang manusia yang badannya melebihi kapasitas badan manusia ketika itu, Pak. Sangat besar sekali. Badan besar, tinggi, perawakan mengerikan. Kemudian di bagian kening ini, Pak, ada tulisan 3 huruf. Huruf kaf, huruf fa, dan huruf ro. Kemudian ininya diikat dari lutut sampai ke kaki, Pak. Kemudian tangannya ditaruh di sini, ya, seakan-akan tidak bisa lepas karena kuatan ikatan yang melekat di bagian tubuh manusia tersebut. Maka ketika sampai Tamim Ad-Dari di situ, maka ditanyalah oleh manusia raksasa tadi, Pak. Apa kata manusia raksasa ini? Kalian dari mana?
Saya dan kawan-kawan, kata Tamim Ad-Dari, kami berasal dari negeri Arab. Ya, oh kalian dari negeri Arab. Ya, tentu kalian sudah mendengar tentang saya ini. Tamim Ad-Dari tidak tahu Pak, siapa orang ini. Pasti kalian sudah pernah mendengar tentang keadaanku ini. Kata rombongan Tamim Ad-Dari, kami tidak tahu siapa engkau. Dan kami tidak tahu engkau dari suku mana. Bentuk paras tubuhmu ini tidak seperti manusia kebanyakan. Maka kata orang itu, Bapak Ibu bertanya, kalau betul kalian berasal dari bangsa Arab, apakah kurma baisan itu masih berbuah? Kata para sahabat Tamim Ad-Dari ini, Bapak Ibu, masih. Dia sekarang masih menjadi makanan pokok orang Arab. Kemudian ditanya lagi sungai Tibria, apakah sungai itu masih mengalir, danau itu masih mengalir sampai sekarang? Kata rombongan Tamim Ad-Dari, masih mengalir, airnya masih kencang. Kemudian ditanya lagi, Pak, satu sungai, apakah sungai itu masih menjadi sumber mata air bagi penduduk di tempat di negara Arab itu? Kata Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan, masih. Sungai itu masih digunakan untuk keperluan penduduk. Apa kata orang ini, Bapak Ibu? Seandainya kurma tadi sudah mulai langka, kemudian danau tadi sudah mulai mengering, dan air sungai ini sudah tidak mengeluarkan air lagi, niscaya sudah dekat waktu saya akan lepas dari belenggu ini. Maka ketahuilah, kata orang ini, Bapak Ibu, kalian pasti sudah mendengar tentang aku dari Nabi yang telah menjalankan agama di tempat kalian. Kemudian Bapak Ibu ditanya oleh orang ini, bagaimana ciri-ciri dari seseorang yang menyampaikan risalah, ya, menyampaikan ajaran agama di tempat kalian. Kata Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan, Bapak Ibu, ya, orang ini membawa agama. Kemudian dia sekarang sudah berada di Yastrib di Madinah. Dulu dia diperangi oleh kaumnya, sekarang sudah diterima oleh kaumnya. Apa kata orang ini, Bapak Ibu? Kalian telah mengikuti seorang yang baik, dan siapa yang mengikutinya, dia akan selamat. Dan suatu ketika saya akan lepas dari ikatan ini, saya akan menjelajah seluruh dunia, ya, kecuali yang tidak bisa saya masuki cuma dua, yakni kota Makkah dan kota Madinah. Itu tidak bisa saya singgahi. Selebih dari kota-kota itu, maka pasti saya akan mengajak manusia kepada kesesatan. Itulah Dajjal. Maka sepulang beliau ke kampungnya, ke kota Madinah, diceritakan kepada Nabi, Nabi tersenyum. Dan Nabi membenarkan berita itu, dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa Tamim Ad-Dari pernah bertemu dengan Dajjal, lengkap dengan ciri-ciri dan percakapannya. Jadi Dajjal kado, Pak. Jadi kini memang terbelenggu. Jadi kalau nanti sudah waktunya, maka dia akan lepas dan dia akan menjadi musuh bagi kita. Makanya setiap sholat, di akhir sholat itu, Pak, sebelum kita salam, ada satu doa, yakni doa supaya nanti kita tidak sempat digoda oleh Al-Masihud Dajjal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sosok periwayat hadis kita yang bernama yakni Tamim bin Aus Ad-Dari. Apa kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu. Ad-din ini kalau di dalam Al-Qur'an, Pak, ada dua. Ad-din satu, maliki yaumiddin. Nah, itu satu. Yang satu lagi ad-dinul Islam, ada dua pengertiannya. Tapi di dalam hadis ini yang dimaksud ad-din adalah agama, bukan hari pembalasan. Makanya ad-dinu, agama itu, an-nasihatu adalah nasihat. Ya, berarti Pak, artinya agama adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihatu, bisa juga dibaca ad-dinun nasihah. 3 kali diulang oleh Nabi, Pak Ibu. 3 kali. Ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna ya Rasulullah, bagi siapa nasihat itu ya Rasul? Nah, kalau kita, Pak, belum sampai membaca hadis kok, tentu kita katakan ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Pasti bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa agama nasihat itu ya Rasul? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Yakni yang pertama, qala, Nabi menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitab Allah, wali rasulihi, bagi rasul Allah, wali ummatil muslimin, bagi umat-umat Islam, wa ammatihim, dan pemimpin-pemimpin umat Islam. Nanti ada 5 Pak yang disebut dengan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat bagi siapa? Bagi Allah. Bagi siapa? Bagi kitab Allah, bagi Rasul Allah. Bagi siapa? Bagi umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, dan bagi pemimpin-pemimpin Islam. Makanya Bapak Ibu, 5 ini agama adalah nasihat. Cuman Bapak Ibu, sebelum kita membahas ini, jangan artikan nasihat ini seperti kita menasehati orang, Pak. Contoh, misalnya ada orang yang salah, lalu kita berikan nasihat. Bukan itu artinya Bapak Ibu. Bukan nasihat yang seperti itu. Itu terlalu sempit, Pak. Makanya bahasa Arab kemudian dialihkan kepada bahasa Indonesia menjadi penyempitan makna jadinya. Terjadi distorsi namanya, Pak. Artinya seharusnya maknanya luas, akhirnya dibawa ke bahasa Indonesia, nasihat Pak, sesuatu yang diberikan kepada orang, cuman itu. Dan kalau dipakai arti ini, berarti tidak cocok, Pak. Masa ya kita menasehati Allah? Masa kita menasehati Rasul? Masa kita menasehati kitab Allah? Tidak mungkin. Kalau 2 belakang mungkin lah, Pak. Menasehati umat Islam, bisa saja. Menasehati pemimpin Islam, mungkin bisa saja. Tapi kalau 3 di awalnya tidak mungkin. Kalau dipakai pendekatan makna dari bahasa Indonesia. Makanya Bapak Ibu, kita lihat kata ulama yang mensyarah hadis ini, an-nasihatu yang dimaksud di sini berasal dari secara lughatan, yakni nasoha. Nasoha itu ya bermakna khalasa, yakni murni. Jadi an-nasihatu agama, ad-din, an-nasihatu agama murni. Misalnya begitu, Bu. Atau misalnya ada dikatakan Bapak Ibu, ya emas itu murni. Ya, kemudian madu itu murni. Berarti digunakan Pak kata khalasa. Kemudian Bapak Ibu, an-nasihah kenapa dikaitkan dengan murni? Karena ada di situ misalnya kita lihat ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan, kata Allah, ya, seorang hamba itu beribadah melainkan dengan murni, Pak. Khalis, mukhlis, ya, secara ikhlas. Artinya Bapak Ibu, ya betul-betul tidak ada kepentingan yang lain. Misalnya kalau ada emas itu Bapak Ibu dicari, ditambang, kemudian nanti disaring masih ada masih ada pasirnya, masih ada sesuatu yang melekat di situ, kemudian dibuat dengan alatnya, kemudian baru dipisahkan antara kotoran-kotoran yang lain, baru dapat emas, Pak. Maka emas itu disebut emas murni misalnya. Nah, ketika berhubungan dengan nasihat ini Bapak Ibu, berarti kalau nasihat, ya, arti yang pertama adalah murni, asli. Kemudian arti yang kedua dari nasihat itu Bapak Ibu, sesuatu yang semulanya terbelah, kemudian Pak dirapikan lagi, dijahit lagi, itu juga disebut dengan nasahah. Ada sesuatu baju misalnya Bu, kain kita, kuyak dia, kemudian kita jahit, kita rapikan lagi, itu dalam bahasa Arab juga disebut dengan nasahah. Nah, berarti makna sederhananya adalah nasahah atau an-nasihatu di sini, kata para ulama menjelaskan, berarti yang dimaksud Pak Ibu adalah kemurnian, keaslian, ketulusan dalam nasihat ad-din tadi. Makanya berlaku misalnya Bapak Ibu, ad-dinu an-nasihatu bagi lillah. Makanya lillah bagi Allah. Nah, kalau dipakai kata ini Bapak Ibu berarti memurnikan Allah. Ya, kemudian tulus kepada Allah. Begitu seterusnya Pak, sampai bagian poin yang kelima. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu arti yang sangat sederhana sekali. Kata Al-Khattabi rahimahullah. Kata beliau Bapak Ibu, nasihat yang dimaksud di sini adalah nasihat dalam kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan yang ditujukan kepada nasihat tadi. Misalnya kepada Allah, bagaimana kita memurnikan Allah.
bagaimana kita tulus kepada Allah. Makanya nanti Bapak Ibu berdasarkan syarah hadis kita lihat bagaimana agama itu menjadi nasihat untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul Allah dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti nasihat yang disebut di sini bukan kita menasehati, menasihat Allah bukan, tetapi nasihat di sini adalah mencakup bagaimana agama tadi secara keseluruhan adalah berisi nasihat-nasihat yang mana nasihat itu kemudian dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan kitab Allah, dikaitkan dengan Rasul Allah, dikaitkan dengan kaum muslimin dan dikaitkan dengan pemimpin-pemimpin Islam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba yang pertama Bapak Ibu. Misalnya bagaimana nasihat itu bagi Allah, Pak. Tentu tidak mungkin misalnya kalau dipakai bahasa Indonesia kita menasihati Allah, tidak mungkin. Justru kita yang memerlukan hidayah dari Allah. Makanya Bapak Ibu dijelaskan oleh ulama, nasihat bagi Allah ini mencakup dua hal. Satu, yakni menjadikan Allah adalah sesembahan yang tidak diduakan Allah, Pak, dimurnikan Allah. Artinya tidak ada dibuat sekutu bagi Allah, tidak ada dibuat tandingan bagi Allah, tidak dibuat ya misalnya seperti orang-orang Quraisy dulu, Pak, ketika mereka ditanya apakah kalian yakin kepada Allah, di dalam Al-Qur'an disebutkan Bapak Ibu kami yakin kepada Allah. Tetapi di samping keyakinan mereka kepada Allah, ternyata mereka tidak memurnikan Allah, Pak. Ya, tidak memurnikan Allah. Nyatanya mereka ciptakan Lata, Uzza, Manat, Jibti, Tagut dan lain sebagainya. Ya, ketika ditanya kenapa kalian menyembah ini, hadis jawablah oleh mereka Bapak Ibu, kami yakin kepada Allah, tetapi kami ciptakan berhala ini sebagai wasilah anak. Ketika mereka melakukan itu Bapak Ibu, berarti mereka tidak memberikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimurnikan Allah, Pak. Ya, tidak disucikan Allah, tidak tidak tulus menyembah kepada Allah, dan mereka mencampurkan sesuatu ya ketika mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, muncullah konsep dalam Islam, Mbak, ketika kita memberikan ad-dinun nasiha lillah bagi Allah, maka haram bagi kita berlaku syirik dalam kehidupan dunia ini. Tidak boleh. Makanya Bapak Ibu, ancaman Allah besar sekali, Pak. Ketika seseorang melakukan kesyirikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang apabila meninggal dalam keadaan berbuat syirik, Bapak Ibu, maka mereka pasti dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikhawatirkan Bapak Ibu, kalau kita meninggal dalam keadaan syirik dan tidak sempat bertaubat kepada Allah, dikhawatirkan meninggal kita sama seperti meninggalnya orang-orang kafir. Kenapa? Karena ketika itu kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, nasihat yang dimaksud bagi Allah di sini adalah dalam penyembahan kita kepada Allah, jangan pernah duakan Allah dengan apapun Bapak Ibu, karena di situ nanti akan ada muncul kesyirikan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudahi jangan lagi percaya kepada hal-hal yang mengandung syirik. Jangan, Pak, tinggalkan. Misalnya kalau ada sekarang misalnya kita masih percaya kepada pengobatan-pengobatan yang memang di situ ada unsur kesyirikan, tinggalkanlah. Kenapa? Karena bahaya. Dan di situ kita tidak memberikan ya ketulusan kepada dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik itu Bapak Ibu, inna syirka la zulmun azim, termasuk dosa yang sangat besar yang membuat seseorang nanti tidak akan bisa masuk ke dalam surga kalau kehidupan mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Bu. Nasihat bagi Allah, memurnikan Allah, tulus beribadah kepada Allah tanpa menduakan Allah dengan apapun selama dalam kehidupan dunia. Meminta kepada Allah, kemudian berharap kepada Allah, jangan berharap meminta kepada yang lain. Kenapa? Karena di situ pasti akan ada kesyirikan. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti bagi kita nasihat bagi Allah itu adalah bersaksi bahwa Allah itu esa ya dalam rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Dalam rububiyah Bapak Ibu, kita yakin
bahwa yang menghidupkan Allah, bahwa yang memberi rizki Allah, bahwa yang mengatur kehidupan Allah. Kita murnikan itu, Pak. Kita betul-betul hanya yakin bahwa Allah lah tempat kita beribadah, tempat kita menyembah, tempat kita bergantung dalam segala perkara. Yang kedua, dalam uluhiyah, sesembahan. Jadi kita tidak mencari sesembahan selain sesembahan kepada Allah. Kemudian dalam asma, nama-nama, wasifat, nama Allah. Makanya Bapak Ibu, apapun yang misalnya ya terkait dengan sifat-sifat Allah, kita turunkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga nanti bisa kita menjadi ya hamba yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalnya Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak. Bagaimana turunannya itu Bapak Ibu? Misalnya kalau Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, jadilah orang yang mengasihi sesama manusia. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Jadilah orang yang penyayang di antara manusia. Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rizki. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Maka bantulah orang ketika kita mempunyai kelebihan. Itulah disebut dengan nasihat bagi Allah yang mesti kita turunkan dalam bentuk amal-amal soleh. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan para ulama berkaitan dengan nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yakni nasihat wali kitabihi, bagi kitab Allah. Yakni kalau kitab Allah yang kita anut Bapak Ibu adalah Al-Qur'an. Maka bagaimana bentuk kita nasihat kita kepada Al-Qur'an? Maka tunaikan hak-haknya Al-Qur'an. Contoh Pak, Al-Quran itu dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keasliannya dijaga oleh Allah sejak diturunkan sampai nanti hari kiamat, tidak satu pun huruf yang akan tertukar, yang akan hilang. Maka sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang meyakini Al-Quran, kita meyakini kitab Al-Quran Bapak Ibu, apa nasihat bagi Al-Quran yang harus kita tunaikan? Satu, menjaga Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini diubah-ubah oleh orang, diotak-atik Pak. Jadi kalau nanti misalnya kita ada menemukan kesalahan-kesalahan Al-Quran, ada orang berusaha mengganti-ganti ayat Bapak Ibu, nah bukti nasihat kita bagi Al-Quran, maka kita bela Al-Quran. Jangan dibiarkan Pak. Ya, kalau ada orang yang menghina Al-Quran, ada orang yang menistai Al-Quran, maka bukti nasihat kita bagi Al-Quran, kita turut membelanya. Kenapa? Karena di situ ada nasihat kita untuk Al-Quran. Jadi kalau tinggal diam saja Pak, berarti tidak ditunaikan nasihat untuk Al-Quran. Karena Al-Quran itu mesti kita jaga, ya mesti kita bela. Yang kedua Bapak Ibu, ya kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan. Ya, apapun datang dari Al-Quran, hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Quran, kita tunaikan. Ada orang Bapak Ibu, mohon maaf, ya di antara hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu, sebagian diamalkan, sebagian lain tidak mau diamalkan Pak. Ya, yang bisa saja diamalkan. Tapi kalau sudah menyangkut sesuatu yang berat bagi dia tidak mau mengamalkan. Misalnya ada ayat yang berbicara nanti masalah riba. Itu ayat tidak mau dia mengamalkan. Tapi kalau ayat yang berbicara tentang hukum sholat, hukum zakat, mau dia Pak. Berarti dia tidak memberikan nasihat untuk Al-Quran. Artinya tidak menunaikan nasihat bagi Al-Quran. Maka Al-Quran itu harus dimurnikan Bapak Ibu. Harus tulus kita mengimani Al-Quran. Apapun yang datang dalam Al-Quran, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, mesti kita tunaikan dengan ketulusan, dengan kemurnian, ya tanpa ada yang dicampur-campur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua bentuk kita memberikan nasihat kepada Al-Quran itu, maka amalkanlah isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, membenarkan apa informasi yang ada dalam Al-Quran Pak. Jadi informasi tentang surga, informasi tentang neraka, informasi tentang kisah-kisah zaman dahulu, kita harus meyakini bahwa informasi itu betul datangnya dari Allah, dan ini adalah mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk dari bagaimana nasihat bagi Al-Quran. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, misalnya ada nasihat kata Nabi SAW, wali rasulihi, untuk rasulnya. Nah, bagaimana nanti kita memberikan nasihat untuk rasul?
yakni kita mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Pak, ada sekelompok orang yang disebut dengan ingkarus sunnah. Mereka mau beriman kepada Al-Quran, tapi tidak mau beriman kepada Nabi. Nah, makanya disebut ingkar sunnah Pak. Ada aliran itu sampai sekarang. Jadi Bu, mereka langsung ke Al-Quran saja. Ya, wa aqimus shalah kata Al-Quran. Dia sholat, tapi tata cara sholat dia tidak mau ngikut Nabi Pak. Sesuka hatinya saja dia sholat. Berarti dia tidak memberikan nasihat kepada Nabi, tidak bisa memberikan nasihat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang yang memberikan nasihat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, bagi Rasulnya, yang pertama meyakini, mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak bisa dipisahkan antara syahadatain. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kami yakin bersaksi bahwa Allah ada Tuhan kami. Tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dia tidak mampu. Maka berarti dia belum bisa memberikan nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum tulus cintanya, Pak. Ya, menerima kedatangan Islam ini belum tulus. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, kita lakukan, kita jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bukti kita memberikan nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya membela Nabi ketika ada orang yang membenci Nabi, Pak. Kemudian ada orang yang tidak senang dengan Nabi. Kita sebagai umat Islam harus ikut membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari segala bentuk caci maki, dari segala bentuk hal-hal yang nanti akan meruntuhkan bagaimana posisi Nabi dalam agama kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat wali rasulihi. Yang keempat adalah wali ummatil muslimin, yakni dari umat-umat Islam, untuk umat-umat Islam. Apa nasihat kita, Pak? Yakni memberikan kebaikan. Kalau hubungan dalam keluarga Bapak Ibu, ya misalnya bagaimana kita memberikan nasihat untuk umat Islam, misalnya untuk keluarga dulu, memberikan yang terbaik misalnya kepada pasangan, Pak. Itu nasihat, Pak. Makanya nasihat tadi ketulusan maknanya. Maka nasihat tadi merapatkan maknanya. Maka nasihat tadi murni. Ya, kalau kepada umat Islam, karena umat Islam ini banyak, Pak. Nah, makanya yang pertama itu misalnya dalam aspek yang kecil, lingkup yang kecil, keluarga. Maka berikanlah kebaikan kepada keluarga. Kalau jadi seorang suami, berikan hak kepada istri dan anak-anak. Kalau menjadi seorang istri, berikan hak kepada suami dan anak-anak. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya misalnya dalam hubungan bertetangga, dalam hubungan bermasyarakat Bapak Ibu, kita tampilkan, kita berikan kebaikan sehingga kita telah memberikan nasihat untuk umat Islam. Ada orang salah, kita ingatkan. Ada orang misalnya butuh sesuatu, kita bantu. Pokoknya kita hadir di tengah-tengah umat ini Bapak Ibu, dengan catatan kita membawa kebaikan, kita memberikan kebaikan di tengah umat-umat Islam. Itu yang keempat. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat itu bagi pemimpin-pemimpin umat Islam. Maka ini cukup luas, Pak, cakupannya sebenarnya. Tapi kita ambil poin-poinnya saja. Misalnya Bapak Ibu, selama pemimpin Islam tidak berbelok, Pak, tidak membuat kita kafir, tidak membuat kita ingkar kepada Allah, tidak melakukan sesuatu larangan yang memang dilarang oleh Allah, maka mesti mentaati pemimpin. Mesti mentaati pemimpin. Selama pemimpin tadi tidak mengajak kepada kemungkaran. Tapi kalau pemimpin tadi sudah mengajak kepada kemungkaran, maka tidak boleh mengikuti pemimpin yang membawa kepada kemungkaran. Nah, bentuk nasihat kepada pemimpin ini Bapak Ibu, selama pemimpin ini taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka kita mesti taat kepada ulil amri minkum, di antara kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, misalnya ya nasihat bagi pemimpin ini tidak mencela, Pak. Tidak mencela pemimpin, ya meskipun nanti pemimpin itu punya kesalahan dalam kebijakannya, ya ada sesuatu yang tidak tepat misalnya Bapak Ibu, maka kita boleh menasehati, tapi mencela tidak boleh. Ya, kenapa? Karena ada haknya bagi pemimpin, ya atas apa yang telah mereka lakukan, kita boleh mengkritik, memberi saran,
memberi masukan, tetapi atas mencela kebijakan-kebijakannya tidak boleh. Nah, jadi mesti diluruskan. Dan bagaimana cara meluruskannya? Ya, kalau sekarang mungkin bisa melalui orang-orang yang punya wewenang, yang mempunyai akses untuk menyampaikan pendapat, misalnya ada wakil rakyat dan lain sebagainya, mungkin bisa kita sampaikan aspirasi ke sana bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya sudah tidak lagi pro kepada rakyat. Boleh, Pak. Tapi mencela apapun kebijakannya itu tidak boleh. Ya, kalau ada salah luruskan. Tapi kalau memang tidak bisa diluruskan, kita tidak mesti mengikuti arahan pemimpin. Kenapa? Karena kalau sudah bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka tidak ada lagi kewajiban kita untuk mengikutinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Bapak Ibu, ya, sederhananya ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat, walillahi bagi Allah, wa kitabihi bagi kitab Allah, wali rasulihi bagi rasul Allah, kemudian bagi umat Islam dan pemimpin Islam. Maka berikanlah sesuatu kemurnian, keaslian, ketulusan ketika kita memberikan nasihat kepada Allah dan kepada yang lima tadi, Bapak. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kajian hadis arba'in yang ketujuh ini. Mudah-mudahan hadis ini memberikan motivasi bagi kita. Yang pertama, ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, maka bentuk ad-dinu an-nasihah, ya, agama itu sempurnanya adalah nasihat. Maka untuk nasihat bagi Allah, murnikanlah Allah, jangan pernah duakan Allah. Kemudian jadikan Allah itu satu-satunya dalam aspek rububiyah, dalam aspek uluhiyah, dalam aspek asma wa sifat. Maka turunkanlah bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana nama-nama Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bagi kitab Allah, tunaikan hak-hak kitab Allah. Dan yang paling penting Bapak Ibu, bacalah Al-Quran, amalkan Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, Al-Quran nanti akan menolong kita di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk nasihat bagi Rasul, yakni kita meyakini Rasul itu utusan Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kita jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang besar ataupun yang kecil. Mulai dari yang sederhana sampai ke sesuatu yang memang agak berat, Pak. Yang namanya sunnah kita memang mengikuti. Begitu bentuk nasihat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kepada umat Islam juga demikian. Berikan hak-haknya kaum muslimin. Ya, berikan sesuatu yang menjadi sesuatu yang bisa kita berikan kepada kaum muslimin, berupa kebaikan kah, berupa bantuan kah, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pemimpin umat Islam, tugas kita Bapak Ibu mentaati pemimpin selama pemimpin tadi mentaati Allah dan Rasulnya. Dan kita kalau ada sesuatu yang salah dari pemimpin, tidak boleh kita cela, yang boleh itu kita memberikan masukan, memberikan sesuatu pesan, sehingga nanti yang jelek tadi bisa berganti menjadi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada diskusi, kita masih ada waktu. Ada, Pak? Ada apa, Bu? Berkaitan dengan ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Kalau misalnya ada yang masih ragu bagaimana nasihat kepada yang lima tadi, kepada Allah, kepada Rasul, kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada pemimpin-pemimpin Islam, mungkin bisa kita diskusikan. Cukup, Pak? Cukup, Pak? Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.